Halo, para pencinta cerita. Semuanya, jika orang yang paling kalian percayai ternyata pergi liburan mewah dengan selingkuhannya menggunakan uang kalian, apakah kalian bisa memaafkannya? Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang serangan balik menyakitkan dari seorang wanita yang memberikan hadiah neraka tak terbayangkan kepada suami dan selingkuhannya itu. Saat suara kunci pintu depan terdengar terbuka, jari-jari saya yang memegang cangkir kopi tidak bergetar sedikitpun. Saya hanya menunggu dalam diam. Menunggu momen di mana suamiku, Randy Suryadi, dan selingkuhan mudanya yang ada di pelukannya jatuh berguling dari surga yang manis menuju neraka yang paling kejam. Ini baru 3 hari yang lalu. Saya melihat dengan kedua mata kepala saya sendiri. Keduanya berpelukan mesra saat naik pesawat menuju Maldives. Di media sosial, dengan bangganya mereka mengunggah foto mesra yang membuat bulu kuduk merinding dengan caption, "Sisa hidupku adalah milikmu sepenuhnya." Saya, yang merupakan nyonya di rumah ini dan istri sah Randy Suryadi, diperlakukan seolah-olah sudah mati. Dan sekarang, pasangan tak tahu malu itu baru saja kembali setelah menikmati bulan madu yang manis menggunakan uang saya. Mungkin mereka masih belum bisa lepas dari euforia menghambur-hamburkan uang saya bagaikan air mengalir. Tanpa pernah bermimpi bahwa saya telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk mereka. Pintu depan terbuka dengan kasar. Randy Suryadi mengenakan setelan jas bermerek edisi terbatas dengan sangat rapi, rambutnya disisir klimis menggunakan pomade. Wajahnya memancarkan kepuasan khas orang kaya yang baru saja pulang dari liburan. Di sebelahnya berdiri Yuni Kartika. Wanita itu mengenakan gaun haute couture yang saya pesan khusus tahun lalu. Gaun yang sangat saya hargai dan sengaja saya simpan untuk dipakai di acara penting. Namun sekarang, gaun itu dengan tidak tahu malunya menempel di tubuh si pelakor. Terlebih lagi, di lehernya melingkar kalung mutiara yang merupakan peninggalan mendiang ibu saya. "Aku pulang." Randy berpura-pura ramah, tetapi di matanya terpancar rasa enggan yang tak bisa disembunyikan. "Bulan madu kali ini benar-benar pakai uangmu, loh. Berkat uang yang kamu masukkan berlimpah ke dana operasional perusahaan, kita bisa bersenang-senang seperti ini." Yuni Kartika merayu sambil memeluk lengan Randy, sengaja menempelkan tubuhnya lebih dekat seolah ingin pamer. Tatapannya yang diarahkan padaku penuh dengan provokasi yang terang-terangan. "Ah, Kak Ayu. Pemandangan di Maldives benar-benar indah. Mas Randy bilang kalau perusahaan nanti untung lagi, dia akan membawaku keliling dunia." Saya bersandar di sofa, perlahan menyesap kopi saya, lalu tersenyum sinis. "Keliling dunia? Kurasa kalian harus khawatir dulu bagaimana cara mencari makan untuk besok." Tepat pada saat itu, gerbang utama villa mewah ini terbuka dengan kasar, dan Yanto, asisten perusahaan, berlari masuk dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung di dahinya. Entah seberapa kuat ia mencengkeram dokumen di tangannya, napasnya tampak sudah di ujung tanduk. "Pak Direktur, gawat, benar-benar gawat." Suara Yanto bergetar ketakutan. Ia berlari ke depan Randy dan nyaris berteriak histeris. Randy mengerutkan kening. Ekspresi santainya langsung lenyap dalam sekejap. "Jangan melebih-lebihkan, memangnya langit runtuh? Kamu tidak lihat aku dan Yuni baru saja pulang. Apapun itu, bahas besok saja." "Bukan begitu, Pak. Perusahaan. Masalah sangat besar terjadi di perusahaan." Yanto menghentakkan kakinya dan menyodorkan dokumen di tangannya tepat ke depan wajah Randy. Bu Ayu telah menarik kembali seluruh dana investasinya sebesar 2 triliun rupiah. Sekarang bank berbondong-bondong menagih pelunasan pinjaman, dan semua perusahaan mitra telah menarik investasi mereka. Pemasok barang memblokir kantor kita menuntut pembayaran, dan perusahaan kita benar-benar sudah bangkrut. Apa katamu?" Mata Randy membelalak seolah mau melompat keluar. Ia merebut dokumen itu dengan kasar dan memeriksa isinya dengan jari gemetar. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi syok, lalu menjadi ekspresi tak percaya, dan akhirnya memucat seputih kertas. Ia mengangkat kepalanya dengan kasar dan menatap saya. Bahkan nada suaranya berubah drastis. "Ayu, apa maksudnya ini? Apa yang dikatakan Yanto itu benar? Kamu menarik dana 2 triliun. Senyum puas dari wajah Yuni juga lenyap tak tersisa. Tanpa sadar ia melepaskan lengan Randy dan bertanya dengan tatapan ketakutan. "Mas Randy, ini bohong, kan? Kenapa Kak Ayu tiba-tiba menarik dana investasi? Pasti ada salah paham, kan?" Saya meletakkan cangkir kopi, bangkit dari kursi, dan berjalan mendekati mereka. Menatap dingin sepasang pria dan wanita yang sedang panik itu, saya berbicara dengan suara setenang permukaan danau yang damai. "Salah paham? Randy Suryadi,
Menurutmu salah paham macam apa di dunia ini yang bisa membuatku terus menginvestasikan uang 2 triliun rupiah kepada pria yang mengkhianatiku dan asyik bersenang-senang dengan selingkuhannya? Bicara omong kosong apa kamu? Aku dan Yuni hanya rekan kerja biasa di kantor. Perjalanan ke Maldives kali ini adalah workshop perusahaan. Jangan asal percaya omongan orang. Randy berusaha mencari alasan dengan wajah yang memerah lalu memucat. Rekan kerja biasa? Saya tertawa mengejek sambil mengeluarkan ponsel dari saku dan memutar sebuah video. Lalu saya menyodorkannya ke depan wajah mereka berdua. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan ini? Dalam video itu, di sebuah kamar hotel di Maldives, Randy sedang memeluk Yuni. Sambil memanggilnya sayang, ia berbisik bahwa ia akan menceraikanku dan menikahinya. Apakah ini juga bagian dari workshop? Adegan dalam video itu begitu menjijikkan hingga membuat mata sakit melihatnya. Ekspresi kasih sayang Randy dan Yuni yang membuat mual serta percakapan kotor yang mereka lakukan terekam dengan jelas. Setiap kata dari rekaman itu bagaikan jarum tajam yang menusuk jantung Randy. Wajah Randy dalam sekejap berubah menjadi sewarna tanah. Ia mengulurkan tangan mencoba merebut ponsel saya. Kamu menyewa detektif untuk menguntitku. Ayu, kamu benar-benar keterlaluan, ini sudah kelewatan. Saya menepis tangannya dengan mudah, lalu menatapnya dengan pandangan sedingin es. Dibandingkan denganmu yang berselingkuh saat masih dalam ikatan pernikahan, membelikan tas branded, mobil, bahkan memberangkatkan selingkuhanmu berbulan madu pakai uangku, apakah tindakanku ini bisa disebut kelewatan? Randy, sepertinya kamu lupa. Modal awal untuk mendirikan perusahaanmu itu dariku. Setelah itu pun, dana operasional terus-menerus aku yang suntikkan. Aku hanya meminta uangku kembali, itu wajar, bukan? Yuni Kartika melangkah mundur dengan wajah pucat ketakutan. Ia berbicara dengan terbata-bata. Kakak Ayu, aku dan Mas Randy benar-benar saling mencintai. Tolong beri kami satu kesempatan saja, ya. Kalau perusahaan bangkrut, kami akan kesulitan. Mas Randy benar-benar mencintaiku. Saya menoleh dan menatap Yuni. Mataku penuh dengan rasa jijik. Yuni, anak baru lulus kuliah yang bahkan tidak mau mencari pekerjaan dengan benar, mengincar suami orang, menghabiskan uang orang lain, tinggal di rumah orang lain, dan berani memakai baju orang lain. Berani-beraninya kata cinta tulus keluar dari mulutmu. Dengar baik-baik, mulai detik ini, semua yang ada di sini, termasuk villa ini dan segalanya, adalah harta pribadiku. Kalian berdua, enyah dari rumahku sekarang juga. Wajah Yanto yang berdiri di samping mereka semakin menegang. Ia berbicara dengan hati-hati. Pak Direktur, saat ini tidak ada 1 sen pun yang tersisa di rekening perusahaan. Proyek yang terhenti karena dana dicabut ada lebih dari 10 dan perusahaan mitra mengajukan tuntutan penalti. Total nominalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Puluhan miliar. Seluruh tenaga Randy seolah terkuras habis. Kakinya gemetar dan ia nyaris jatuh terduduk di lantai. Ia berpegangan pada rak sepatu di sebelahnya dan menatapku dengan mata kosong. Ayu, kamu gila. Kalaupun kamu menarik investasi, itu masih bisa kupahami. Tapi kenapa harus sampai sejauh ini? Perusahaan itu juga dibangun dengan darah dan keringatku. Darah dan keringatmu? Saya tertawa mendengus. Randy, kalau ayahku tidak merasa kasihan pada latar belakang keluargamu, dan tidak memberikan investasi padamu dulu, kamu sekarang mungkin masih jadi kuli angkut batu bata di proyek bangunan. Jangan pernah bermimpi bahwa kesuksesanmu selama ini adalah hasil jerih payahmu sendiri. Kalau bukan karena keluarga Cakrawala, kamu bukan siapa-siapa. Karena kamu mengkhianatiku, jangan harap ada belas kasihan masa lalu. Aku tidak hanya akan menarik dana investasiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang begitu mengerikan atas semua perbuatanmu sampai kamu menyesal hingga ke sumsum tulangmu. Yuni Kartika mulai gemetar ketakutan. Matanya bergerak panik menatap sosok Randy yang kehilangan jiwanya dan tatapanku yang sedingin es. Mungkin dia selama ini mengira Randy adalah seorang direktur kaya raya dan kompeten. Dia pasti percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan pria itu, nasibnya akan berbalik dan dia bisa hidup mewah. Namun, tak disangka seluruh perusahaan Randy hanya bisa bertahan berkat uang Ayu Cakrawala. Sekarang, dengan Ayu memotong aliran dana dan perusahaannya bangkrut, mimpi manisnya pun hancur berkeping-keping. Mas Randy, sekarang kita harus bagaimana? Yuni mencengkeram lengan Randy dan hampir menangis. Kita sudah tidak punya uang dan terjerat banyak utang. Randy dengan kasar menepis tangan Yuni. Jangan tanya aku. Mana aku tahu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Seandainya kamu tidak menggodaku dari awal, aku tidak akan pernah mengkhianati Ayu. Mendengar teriakan itu,
Yuni sejenak terpaku, namun matanya segera memerah dan ia berteriak penuh rasa tidak terima. Jelas-jelas kamu yang mendekatiku duluan. Sekarang setelah ada masalah, kamu menyalahkanku? Randy, kamu benar-benar laki-laki tidak bertanggung jawab. Melihat anjing-anjing itu saling menggigit satu sama lain membuat dadaku terasa lega. Namun, ini baru permulaan. Randy, Yuni, dan ibu mertuaku yang selalu meremehkanku. Utang yang kalian buat kepadaku, akan kutagih semuanya lengkap dengan bunga dan pokoknya. Hentikan, saya menyela pertengkaran mereka dengan dingin. Ini bukan tempat untuk kalian, keluar sekarang juga, atau aku akan panggil security. Randy mengangkat wajahnya, dan menatapku tajam. Matanya penuh dengan kebencian dan amarah, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Dia menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Yuni, lalu berbalik menuju pintu keluar. Yuni ragu-ragu sejenak, memandangi villa mewah ini dan Randy yang jatuh miskin secara bergantian. Namun akhirnya ia mengikuti pria itu dengan ekspresi frustrasi. Saat keluar dari pintu, Yuni menoleh ke belakang dan menatapku dengan sorot mata penuh kedengkian. Saya tertawa mengejek dan berteriak ke arah punggung mereka. Oh, iya, hampir lupa. Semua uang yang kalian pakai di Maldives, lalu baju yang kamu pakai sekarang, perhiasan yang kamu kenakan, semuanya akan aku tagih melalui pengacara. Itu semua dibeli pakai uangku, jadi kalian tidak berhak membawanya. Mendengar kata-kata itu, langkah Randy sejenak terhenti, tubuhnya limbung. Wajah Yuni semakin pucat pasi, dan ia mengikuti Randy meninggalkan villa dengan langkah gontai. Sambil menatap punggung menyedihkan mereka, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon. Halo, Papa. Urusan di sini sudah hampir selesai. Perusahaan Randy sudah bangkrut, selanjutnya giliran memberi pelajaran pada ibunya yang sombong itu. Dari seberang telepon, terdengar suara ayah saya yang berwibawa. Ayu, kerja bagus, jangan khawatir. Papa akan memberikan dukungan penuh. Orang-orang yang berani menyiksamu akan menerima balasan setimpal atas semua perbuatan mereka. Belum ada 10 menit sejak pintu ditutup, terdengar suara tendangan keras dari luar. Begitu kerasnya seolah pintu itu akan hancur. Tak perlu dipikirkan lagi. Randy yang menyedihkan itu pasti kembali. Sepertinya dia tidak terima menyerah begitu saja di tengah syok akibat kebangkrutan. Ayo Cakrawala, buka pintunya. Wanita kejam. Teriakan Randy terdengar seperti orang gila yang histeris. Pintu bergetar hebat setiap kali dia menendangnya. Katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu menarik dananya? Kamu dari awal memang berencana menghancurkanku, kan? Suara Yuni menyusul, berpura-pura terdengar sangat rapuh. Kak Ayu, tolong buka pintunya. Mari kita bicara baik-baik. Mas Randy bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Perusahaan itu adalah nyawanya, bagaimana kakak bisa sekejam ini? Saya tersenyum sinis. Perlahan berjalan ke pintu depan. Tanpa membukanya, saya mengintip dari lubang intip pintu peephole. Rambut Randy berantakan, setelannya terkena debu tanah. Kesombongannya beberapa saat yang lalu telah sirna, matanya kini hanya dipenuhi amarah. Yuni Kartika menangis layaknya terseduh-seduh, meremas ujung bajunya dengan ekspresi seolah langit baru saja runtuh. Jika orang yang tidak tahu ceritanya melihat, mereka pasti berpikir saya telah menyiksa mereka dengan sangat kejam. Randy, teriakku ke arah pintu. Suaraku tidak keras, tapi cukup dingin untuk membekukan tulang. Pintu ini milikku. Aku tidak akan membukanya. Kalau kamu menendang satu kali lagi, aku akan langsung lapor polisi. Atas tuduhan masuk tanpa izin dan perusakan. Suara tendangan di luar pintu langsung berhenti. Diikuti oleh makian Randy yang penuh amarah. Ayu, jangan belagak suci. Jangan pikir kamu bisa mengendalikanku hanya karena kamu menarik dananya. Jangan bercanda. Tanpa keluarga Cakrawala pun, aku bisa bangkit lagi. Pengecut. Saya tertawa dingin. Pria menyedihkan yang mendirikan perusahaan pakai uang istri, lalu diam-diam memelihara selingkuhan di belakang istrinya. Randy, bagaimana kalau kamu pikirkan dulu cara membayar penalti puluhan miliar itu? Sebelum celana dalam yang kamu pakai pun disita, brengsek kau. Randy kehabisan kata-kata karena marah dan mencoba menendang pintu lagi, tapi ditahan oleh Yuni. Yuni berbicara ke arah pintu dengan suara lembut. Kak Ayu, aku tahu kakak marah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bertemu dengan Mas Randy. Salahkan aku saja. Jangan siksa Mas Randy. Kalau perusahaan hancur, hidup Mas Randy benar-benar berakhir. Oh, saya mengangkat alis, sengaja mengujinya. Jadi, semua perselingkuhan kalian berdua ini murni salahmu. Kalau begitu, berlututlah sekarang juga dan minta maaf. Dan bersumpah kamu akan menghilang dari sisi Randy selamanya.
Kalau kamu melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk memberi kalian jalan keluar. Ekspresi Yuni langsung membeku. Kerapuhan yang tadi ia tunjukkan sirna, digantikan oleh kilatan kelicikan, tapi ia segera menyembunyikan emosinya, dan berkata dengan suara serak. Kak Ayu, aku minta maaf, aku salah. Tapi aku dan Mas Randy benar-benar saling mencintai, jadi kami tidak bisa berpisah. Cinta yang tulus? Ya, saya merasa tidak perlu lagi meladeni sandiwara ini. Saya mengambil ponsel dan memutar rekaman yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Kalau begitu, coba dengarkan apakah ini yang kalian sebut cinta tulus. Dari rekaman suara itu terdengar tawa manja Yuni. Mas Randy, kapan kamu mau ceraikan tante-tante itu? Duduk di kursi istri direktur dan pegang uang sebanyak itu. Kan sayang banget, begitu keuangan perusahaan stabil, kamu harus cepat-cepat cerai. Dengan begitu, aku bisa menikah secara sah denganmu dan kita bisa pakai uang wanita itu sama-sama. Lalu disusul suara Randy, sabar sedikit, sayang. Pulang dari bulan madu ini, aku akan langsung minta cerai. Wanita itu tergila-gila padaku, dia pasti setuju. Kalau saat itu tiba, semua uang perusahaan jadi milik kita. Aku akan belikan kamu cincin berlian paling besar di dunia dan rumah paling mewah. Aku akan buat kamu hidup bergelimang harta seumur hidup. Kamu juga bilang akan mengusir orang tua Kak Ayu, kan? Orang tua bangka itu cuma jadi penghalang, menahan harta keluarga Cakrawala. Suara Yuni terdengar penuh kelicikan. Tenang saja, begitu aku menguasai sumber daya keluarga Cakrawala sepenuhnya, orang-orang tua itu bisa ku kendalikan semauku, balas Randy. Setelah rekaman itu berakhir, di luar pintu sunyi senyap seperti kuburan. Saya bisa membayangkan betapa pucat dan ketakutannya dua lintah darat itu sekarang. Setelah beberapa saat, Randy berteriak, Ayu, beraninya kamu merekam kami. Kamu benar-benar licik. Licik. Saya tersenyum sinis. Dibandingkan kalian berdua yang menipuku di belakang dan berencana menipu orang tuaku juga, caraku ini masih sangat sopan. Randy, Yuni, apa kalian pikir aku ini wanita bodoh yang benar-benar bisa kalian tipu? Aku sudah tahu semua perbuatan menjijikkan kalian dari awal. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendorong kalian jatuh ke dasar jurang dalam sekali pukulan. Ceklek. Saya membuka pintu lebar-lebar, dan menatap tajam ke arah dua orang yang wajahnya sudah sepucat mayat itu. Wajah Randy memerah, menghindari tatapanku, sementara Yuni pucat pasi, mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar. Kakak Ayu. Itu salah paham. Rekaman itu pasti diedit dengan niat jahat. Maksud kami tidak seperti itu, Yuni mencoba berkilah hingga akhir. Bukan seperti itu maksudnya, saya melangkah maju, menatapnya dengan mata sedingin pisau. Lalu coba jawab, kalung mutiara yang ada di lehermu itu. Peninggalan ibuku. Bagaimana bisa kamu memakainya dengan tidak tahu malu, dan gaun yang kamu pakai? Aku menghabiskan 100 juta rupiah untuk memesannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Pasti Randy yang diam-diam mengambilnya, kan? Kalian memakai uangku, memakai bajuku, memakai perhiasanku, tapi malah merencanakan cara mengusirku. Di mana hati nurani kalian? Yuni terdesak oleh auraku, melangkah mundur perlahan sambil meneteskan air mata, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, Randy maju menutupi Yuni dan memelototiku. Ayu, hentikan. Hanya gara-gara kalung dan sehelai baju. Apa yang kamu bicarakan? Aku tinggal menggantinya, kan? Tidak perlu menyudutkan orang sampai seperti ini. Menggantinya? Saya tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Randy, sekarang untuk mengurus dirimu sendiri saja kamu sudah kepayahan. Pakai uang apa kamu mau menggantinya? Kamu tahu berapa harga kalung mutiara ini? 50 miliar rupiah. Tahu berapa biaya perawatan gaun ini tiap tahun? 1 miliar rupiah. Pakai apa kamu mau menggantinya? Perusahaan yang sudah bangkrut? Atau dengan cinta tulus murahan kalian itu? Wajah Randy berubah putih lalu biru. Ia hanya bisa menggetarkan bibirnya tanpa bisa membalas. Ia baru menyadari pada detik itu juga. Fakta bahwa tanpa dukungan danaku, dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak punya uang untuk mengganti satu perhiasan pun. Melihat sosok menyedihkan Randy, Yuni tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menarik lengan Randy dan berkata dengan suara pelan. Mas Randy, ayo pergi dulu. Percuma berdebat di sini. Pergi kemana? Saya menghalangi jalan mereka dan berkata dingin. Kalau mau pergi, tinggalkan semua milikku. Kalung, gaun, dan uang yang kalian hambur-hamburkan di Maldives. Aku tidak akan melepaskan 1 sen pun. Ayu, bukankah kamu terlalu berlebihan?
Randy mencoba mendorongku dengan panik. Itu semua aku yang belikan untuk Yuni. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya menepis tangannya, menatapnya dingin, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari saku dan melemparkannya ke wajahnya. Tidak ada hubungannya denganku? Randy, lihat baik-baik. Ini laporan keuangan perusahaanmu. Semua biaya untuk membelikan unitas, mobil, perhiasan, sampai perjalanan ke Maldives, semuanya ditarik dari rekening perusahaan. Dan uang perusahaan itu adalah uang investasiku. Artinya kamu membiayai selingkuhanmu pakai uangku. Masih berani bilang tidak ada hubungannya denganku? Randy memungut dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Wajahnya semakin kaku, dan akhirnya ia jatuh terduduk di lantai, bergumam dengan mata kosong. Tidak mungkin. Pembukuannya sudah kusembunyikan dengan sempurna. Bagaimana kamu bisa, kalau tidak mau orang lain tahu, jangan pernah melakukannya dari awal. Saya menatapnya merendahkan, dengan suara membeku bagai es. Randy, kamu pikir bisa menipuku dengan trik murahan itu? Aku sudah menyewa detektif sejak lama. Semua gerak-gerikmu, semuanya ada di telapak tanganku. Yuni menyadari bahwa situasi ini sudah tak bisa diselamatkan lagi. Ia pun tak lagi berpura-pura rapuh. Ia berbalik memaki Randy. Randy, pria tidak berguna. Katanya kamu bisa membereskan semuanya. Sekarang bagaimana? Kita tidak punya uang dan malah ditumpuki utang. Sial banget aku bisa tertipu pria sepertimu, hidupku hancur. Diam kau, Randy pun meledak. Kalau kamu tidak menggodaku, apa aku bakal jadi seperti ini? Sekarang kamu mau menyalahkanku? Melihat keduanya kembali saling menggigit, rasanya begitu melegakan. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Dari ibu mertuaku, Ratna Suryadi. Saya mengangkat alis dan menjawab panggilan itu. Ayu, dasar wanita jahat, apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Suara Ratna terdengar bising dan menusuk telinga layaknya pedagang di pasar. Anakku baru saja menelepon, katanya perusahaannya bangkrut dan terjerat utang puluhan miliar. Ini pasti ulahmu kan? Kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Saya tertawa kecil dan menjawab telepon itu. Ibu mertua, saat anak Anda selingkuh dan memelihara pelakor pakai uang saya, Anda pura-pura tidak tahu. Sekarang saat perusahaannya bangkrut, Anda baru ingat pada saya. Ya, uang saya sudah tidak ada. Kalau Anda memang sangat menginginkannya, silakan bawa anak kesayangan Anda itu kemari dan ambil sendiri jika bisa. Saya langsung mematikan telepon. Lalu, saya menatap Randy dan Yuni yang masih bertengkar dan tersenyum sinis. Kalian berdua, silakan lanjutkan pertengkarannya. Saya permisi dulu. Saya membalikkan badan, hendak masuk ke dalam rumah. Ayu, jangan pergi. Randy tiba-tiba bangkit dari lantai dan menghalangi langkahku. Kembalikan uangku. Perusahaan itu milikku. Perusahaanmu. Tatapanku berubah tajam, aku berteriak ke arah pintu. Security, security. Dua petugas security bertubuh kekar segera datang dan bertanya dengan hormat. Nyonya, ada yang bisa kami bantu? Seret dua orang ini keluar sekarang juga, dan pastikan mereka tidak pernah berkeliaran di dekat villa ini lagi. Kalau mereka muncul lagi, patahkan saja kaki mereka, aku yang tanggung jawab. Baik, Nyonya. Para security langsung mencengkeram lengan Randy dan Yuni. Ayu, urusan kita belum selesai, aku akan menuntutmu sampai akhir. Randy meronta-ronta gila-gilaan sambil berteriak. Yuni menjerit ketakutan. Tidak, jangan sentuh aku. Aku tidak bersalah. Namun mereka sama sekali bukan tandingan para security. Keduanya dengan cepat diseret keluar dari pekarangan villa dan dilemparkan ke atas rumput. Saya berdiri di pintu masuk, menatap dingin ke arah mereka. Randy, Yuni. Ini baru permulaan. Utang yang kalian buat padaku, akan kutagih satu persatu. Kalian akan membayar harga yang sangat mengerikan sampai kalian menyesal hingga ke sumsum tulang kalian. Saya menutup pintu dengan keras berak, memblokir suara tangisan dan kutukan mereka. Begitu pintu ditutup, ponsel saya berdering lagi. Kali ini dari sekretaris ayah saya. Nona Ayu, Ibu Ratna Suryadi sudah berangkat dari kampung. Perkiraan akan tiba di Jakarta besok siang. Apakah perlu disiapkan pengamanan? Persiapan? Saya tertawa dingin. Tidak perlu. Mari kita lihat keributan macam apa lagi yang akan dia buat. Sampaikan padanya, aku menunggunya di villa. Kalau mau datang, silakan saja. Keesokan harinya, bel villa berbunyi tanpa henti, layaknya ketukan malaikat pencabut nyawa. Suaranya sampai memekakkan telinga. Tak perlu ditanya lagi, si tua bangka Ratna Suryadi pasti sudah tiba. Saya bersandar santai di sofa tanpa beranjak.
dan hanya memerintahkan lewat interkom dengan dingin untuk membuka gerbangnya. Begitu pintu terbuka, Ratna menerjang masuk bagaikan angin puting beliung hitam. Rambut keritingnya berantakan, mengenakan daster motif bunga-bunga. Di tangannya ada bungkusan kain, yang langsung ia banting ke lantai begitu masuk. Terdengar bunyi bruk, dan apel layu serta jeruk dari dalam bungkusan itu menggelinding ke segala arah. "Ayu, dasar menantu durhaka!" Teriakan Ratna seolah bisa meruntuhkan langit-langit rumah. Ia melangkah maju hingga ke depan wajahku, menunjuk-nunjuk sambil melompat-lompat marah. "Apa yang sudah anakku lakukan padamu? Sampai-sampai engkau tega menghancurkan perusahaannya yang sah dalam sehari, dan membuatnya menanggung utang puluhan miliar. Apa kau berniat memutus garis keturunan keluarga Suryadi?" Sambil memaki, ia mencoba menerkamku. Ia terlihat seperti ingin mencabik-cabikku. Para sekuriti dengan sigap menahannya, namun ia meronta sambil meludah. "Lepaskan, biar ku beri pelajaran wanita berdarah dingin ini. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anakku, aku akan mengajakmu mati bersama." Saya perlahan menyesap teh saya dan menatapnya. Tatapan mataku sedingin es. "Ibu mertua, sebelum berteriak-teriak, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang sudah dilakukan putra Anda? Memangnya anakku melakukan apa?" Ratna berteriak dengan urat leher menonjol, penuh percaya diri. "Anakku itu jujur dan setia pada keluarga. Kalau bukan karena wanita pembawa sial sepertimu, ini semua tidak akan terjadi. Pasti kamu yang punya pria simpanan di luar, lalu mau kabur bawa harta, makanya kamu sengaja menghancurkan perusahaan anakku." "Punya pria simpanan?" Saya tertawa keheranan, mengambil setumpuk foto dari laci meja, dan melemparkannya ke hadapannya. "Coba lihat sendiri, putra Anda dan Yuni berpelukan dan berciuman mesra di Maldives. Benar-benar bikin heboh ya? Inikah yang namanya setia pada keluarga? Anak Anda selingkuh di belakangku, membelikan tas branded untuk pelakornya pakai uangku, sampai mengirim mereka berbulan madu. Ini yang namanya jujur." Foto-foto yang berserakan di lantai memperlihatkan kemesraan Randy dan Yuni di mana-mana. Foto berpelukan di pantai. Foto tidur berpelukan di kasur hotel. Semua foto itu begitu tajam hingga menusuk mata. Ratna berubah pucat saat melihat foto-foto itu. Tapi dengan cepat ia memasang wajah tak berdosa. "Ini pasti salah paham. Kamu pasti mengeditnya, kan? Anakku bukan orang seperti itu." "Salah paham?" Saya tertawa dan memutar file audio lain dari ponselku. Suara percakapan Ratna dan Yuni mengalun dari rekaman itu. "Ibu mertua, jangan khawatir. Aku dan Mas Randy benar-benar saling mencintai. Begitu dia menceraikan wanita itu, aku akan melayani ibu dengan sangat baik." Suara Yuni terdengar begitu manis seperti madu. "Yuni, nak, ibu percaya padamu. Wanita mandul seperti ayam tak bisa bertelur itu sejak awal memang tidak pantas jadi pendamping anakku. Cuma punya sedikit uang, tapi tidak ada hal lain yang bisa dibanggakan darinya. Kalau kamu menikah dengannya, minta Randy untuk mengubah semua nama aset keluarga Cakrawala menjadi namaku. Ya. Kalau sudah begitu, kita ibu dan anak menantu bisa makan enak dan hidup bahagia." Suara Ratna penuh sanjungan dan penghinaan. "Terima kasih, Ibu. Ibu benar-benar baik hati." "Oh iya, Ibu, kalung mutiara yang dipakai Kak Ayu, kalung itu benar-benar indah. Aku sangat menyukainya. Bisakah Ibu memintakannya untukku?" "Tentu saja, nak, serahkan pada Ibu." "Kalung itu tidak ada gunanya dipakai wanita itu. Hanya wanita secantik kamu yang pantas memakainya." Setelah rekaman berakhir, wajah Ratna memucat seperti mayat. Ia tak sanggup lagi menatap langsung mataku. Dia pasti tidak pernah membayangkan percakapannya dengan Yuni direkam. Apakah ini masih disebut salah paham? Saya bangkit dari kursi dan melangkah maju selangkah demi selangkah mendekatinya. Suaraku sedingin es. "Ibu mertua, coba letakkan tangan Anda di dada dan jawab. Selama 3 tahun saya menikah dengan keluarga Suryadi, bagaimana saya melayani Anda? Saat Anda sakit dan dirawat di rumah sakit, siapa yang menjaga Anda siang dan malam? Saat Anda bilang ingin gelang giok, siapa yang merogoh kocek 100 juta rupiah untuk membelikannya? Saat putra Anda mau merintis usaha, siapa yang menguras semua uang tabungan dari rumah dan memohon pada ayah saya untuk memberikan investasi? Lalu, apa yang Anda lakukan padaku?" Saya mulai emosi dan meninggikan suara. "Anda bilang seorang wanita yang sudah menikah harus fokus mengurus rumah tangga dan melayani suami, lalu memaksa saya menyerahkan buku tabungan gaji saya. Saat saya hamil, alih-alih merawat saya, Anda menyuruh saya mencuci baju dan memasak setiap hari. Di musim hujan yang dingin, Anda menyuruh saya mencuci piring dengan air es, dan saat saya terpeleset hingga keguguran, Anda tidak memberikan sepatah kata hiburan pun.
Malah memaki saya sebagai wanita tak berguna yang tak bisa menjaga satu anak pun. Dan apa Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda diam-diam mengambil tas branded dan perhiasan saya untuk diberikan pada Yuni? Anda menuang parfum edisi terbatas saya ke botol murahan untuk Anda pakai sendiri, merombak baju pesanan khusus saya dan memberikannya pada kerabat di kampung. Ratna, Anda benar-benar manusia serakah, pelit, dan tak tahu diuntung. Anak Anda jadi seperti ini, itu semua berkat ajaran Anda. Setiap kataku menusuk jantung Ratna bagaikan pedang tajam. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya tergigit rapat, tapi tak ada sepatah kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Kesombongannya beberapa saat lalu telah menguap, hanya menyisakan kepanikan dan rasa malu di wajahnya. Kamu, omong kosong. Ratna akhirnya berhasil memeras suara seperti nyamuk setelah beberapa saat. Saya tersenyum sinis sambil membuka folder foto di ponsel. Di dalamnya penuh dengan bukti. Rekaman CCTV saat Ratna memberikan perhiasan kepada Yuni. Foto saat ia memakai parfumku dan bajuku. Dan rekam medis dari rumah sakit saat saya keguguran. Di rekam medis itu tertulis jelas. Keguguran akibat kelelahan fisik yang ekstrem. Lihat sendiri. Ini semua buktinya. Saya menyodorkan ponsel itu ke depan wajahnya. Apa Anda pikir semua perbuatan menjijikkan yang Anda lakukan bisa disembunyikan seumur hidup, Ratna? Saat anak Anda selingkuh, alih-alih menghentikannya, Anda malah berkomplot dan menipuku. Sekarang, saat anak Anda hancur, Anda datang mencariku dan memakiku. Coba tanya pada anak Anda. Beranikah dia berdiri tegak di depanku? Beranikah dia bersikap sok benar di depan kebaikan yang telah diberikan keluarga Cakrawala? Melihat bukti-bukti di ponsel itu, wajah Ratna berangsur-angsur menjadi sewarna tanah. Pada akhirnya, kedua kakinya lemas, ia jatuh terduduk di lantai dan mulai menangis meraung-raung. Aduh, nasibku, punya menantu pendendam yang menghancurkan hidup anakku dan memporak-porandakan keluarga kami. Pasti akan ada azab dari langit untukmu. Ratna memukul-mukul lantai, menangis berguling-guling seperti anak kecil yang sedang tantrum. Para security di sekitar memandang dengan heran, bingung harus berbuat apa. Sudah puas menangisnya, saya menatapnya dengan dingin. Ibu mertua, menangis pun tidak akan menyelesaikan apa-apa. Anak Anda jadi seperti ini murni karena karma. Dia yang mengkhianati dan menipuku, wajar jika dia harus membayar harganya. Dan apa yang Anda lakukan padaku di masa lalu, akan kukembalikan satu persatu. Anda harus merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan dan ditipu orang lain. Ratna berhenti menangis dan menatapku dengan mata penuh dendam. Ayu, jangan sombong dulu. Kau pikir anakku akan diam saja? Keluarga Suryadi kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan pergi ke perusahaan ayahmu. Ke kantormu. Akan kubalikan semuanya dan kubuat dunia tahu betapa jahatnya kau. Silakan saja, saya mencemu. Grup Cakrawala kami adalah perusahaan besar yang terkenal di Jakarta. Kalau Anda pergi ke sana dan membuat keributan, orang-orang justru akan tahu sifat asli keluarga Suryadi. Anaknya selingkuh, lalu ibunya ikut-ikutan membuat kerusuhan. Benar-benar luar biasa, bukan? Saat itu tiba, yang menanggung malu bukanlah saya, melainkan kalian, keluarga Suryadi. Lalu saya menambahkan, villa ini adalah properti pribadi saya. Kalau Anda membuat keributan di rumah saya, itu sudah masuk gangguan ketertiban umum. Security, seret wanita ini keluar sekarang juga. Baik, Nyonya. Para security langsung menarik Ratna yang masih duduk di lantai. Ayu, dasar wanita berdarah dingin. Mari kita mati bersama. Aku tidak akan pergi. Ratna memberontak gila-gilaan, tapi tentu saja dia bukan tandingan para security. Dalam sekejap, ia diseret keluar halaman villa dan dilemparkan ke atas rumput. Meskipun merangkak di tanah, ia terus melontarkan makian, namun suaranya perlahan makin menjauh. Dari balik jendela, saya melihat Ratna membersihkan debu dari tubuhnya, berdiri, lalu pergi sambil bergumam mengumpat. Senyum dingin tersungging di bibir saya. Dada saya terasa lega. Di masa lalu, demi menjaga martabat Randy, saya bertahan menghadapi penindasan Ratna, tapi balasannya hanyalah pengkhianatan dan kebohongan. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Dari Randy Suryadi. Saya mengangkat alis dan menjawab panggilan itu. Ayu, apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Suara Randy bercampur antara amarah dan kecemasan. Ibu baru saja menelepon, katanya kamu mengusirnya dan memaki-makinya. Ayu, kamu benar-benar keterlaluan, saya tertawa sinis. Randy, saat ibumu datang ke rumahku membuat keributan dan memakiku sebagai wanita jahat, kamu diam saja.
Sekarang kamu baru menyalahkanku? Siapa yang mengkhianati pernikahan kita? Siapa yang memakai uangku untuk membiayai pelakor? Siapa yang membiarkan ibunya menyiksaku? Kamu sudah lupa? Aku. Randy kehabisan kata-kata, terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. Tetap saja dia ibuku. Kamu tidak berhak memperlakukannya seperti itu. Ayo kembalikan uangnya sekarang juga dan minta maaf pada ibuku. Kalau tidak, apa? Saya menyela kata-katanya dengan dingin. Kamu sekarang saja kesulitan mengurus dirimu sendiri, masih berani mengancamku. Randy, dengar baik-baik, jangan harap aku akan mengembalikan uang itu dan minta maaf. Bahkan kalau matahari terbit dari barat pun tidak akan terjadi. Kalau kamu punya nyali, datanglah ke sini dan ambil sendiri. Jangan berlindung di balik punggung ibumu seperti pengecut. Saya melemparkan ponsel ke atas sofa. Belum sampai 3 menit, gerbang utama villa digedor dengan kasar seolah mau roboh. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Sepertinya pintunya benar-benar akan dibongkar untuk dijadikan kayu bakar. Sudah bisa ditebak, Randy, yang darahnya mendidih setelah teleponku tutup, pasti langsung meluncur kemari. Ayu Cakrawala, buka pintunya. Buka. Teriakan Randy nyaris memecahkan gendang telinga, diselingi oleh suara Yuni. Kak Ayu, jangan menghindar terus. Mari kita bicara. Masalah harta Gonogini harus diperjelas. Saya berjalan perlahan ke pintu masuk dan mengintip keluar. Randy tampak berantakan, jasnya tak terkancing dan matanya merah menyala. Yuni berdiri di sampingnya, wajahnya masih memerah bekas air mata, namun matanya dengan rakus mengamati barang-barang mewah di dalam rumahku. Harta Gonogini? Saya berteriak sambil tertawa dingin dari balik pintu. Randy, hak apa yang kamu punya untuk bicara soal harta denganku? Apa kamu lupa kalau kamu masuk ke keluarga Cakrawala sebagai menantu numpang hidup? Kamu lupa semua barang di rumah ini milik siapa? Keriuhan di luar sejenak terhenti, lalu terdengar suara Randy yang penuh amarah. Ayu, jangan bawa-bawa soal numpang hidup. Aku juga punya harga diri. Selama 3 tahun ini, aku sudah bekerja keras dan berkeringat demi perusahaan. Meskipun perusahaannya sekarang hancur, setidaknya ada hasil jerih payahku. Villa ini, mobil sport di garasi, dan setidaknya 30% saham perusahaan adalah hak. Buka pintunya sekarang juga dan berikan hakku, atau aku akan panggil polisi. Polisi? Saya mendengus, lalu membuka pintu lebar-lebar. Saya melipat tangan di dada dan menatap mereka. Boleh saja. Panggil polisi sekarang juga. Mari kita tanyakan pada mereka. Apakah seorang suami yang berselingkuh berhak menuntut harta bawaan istri? Mendengar kata-kataku, wajah Randy memerah seperti kepiting rebus, seolah mulutnya baru saja dibungkam. Ia maju selangkah dan menunjuk ke dalam rumah. Harta bawaan apa? Kita sudah menikah 3 tahun. Ini semua harta bersama. Separuh dari villa ini adalah milikku. Mobil sport di garasi juga milikku. Dan saham perusahaan, aku minimal harus dapat 30%. Yuni ikut-ikutan menimpali, berlagak memelas. Kak Ayu, Mas Randy benar. Tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Mas Randy sudah sangat menderita demi perusahaan. Wajar kalau dia mendapat sedikit bagian harta. Tolong kasihani kami sedikit dan beri kami jalan keluar. Kasihani kalian? Saya tertawa terbahak-bahak, lalu masuk ke ruang tamu, mengambil selembar dokumen dari laci meja, dan menghempaskannya ke atas meja dengan bunyi berak. Randy, lihat sendiri apa ini. Randy melihat dokumen itu dan wajahnya seketika memucat. Itu adalah perjanjian pranikah kami. Tanda tangan di atasnya adalah tulisan tangannya sendiri. Ia terhuyung maju, mencoba merobek dokumen itu, tapi aku menahannya. Tidak usah buru-buru. Biar aku bacakan untukmu. Dan pelakor di sebelahmu itu, dengarkan baik-baik. Apakah pria ini berhak menuntut sebagian dari hartaku? Saya memegang perjanjian itu dan membacanya dengan lantang kata demi kata. Pasal 1. Seluruh aset properti, kendaraan, deposito, dan saham Cakrawala Group milik pihak pertama, Ayu, adalah harta bawaan penuh dan tidak ada hubungannya dengan pihak kedua, Randy, serta dikecualikan dari objek harta Gonogini. Pasal 2. Modal awal perusahaan pihak kedua adalah pinjaman tanpa bunga dari pihak pertama. Apabila pihak kedua terbukti melakukan tindakan perselingkuhan, pengkhianatan selama masa pernikahan, pihak kedua harus segera mengembalikan seluruh pinjaman secara tunai, keluar dari rumah dengan tangan kosong tanpa uang ganti rugi, dan tidak berhak menuntut harta apapun. Hentikan. Hentikan. Randy memotong ucapanku dengan kasar. Wajahnya sepucat kertas, kedua tangannya gemetar seperti daun tertiup angin. Perjanjian itu tidak sah, saat itu kamu memaksaku untuk menandatanganinya.
Aku tidak mengakuinya. Memaksamu. Saya mengangkat alis, lalu memutar sebuah video di ponsel. Coba lihat sendiri. Apakah ini terlihat seperti terpaksa? Dalam video itu, Randy tersenyum lebar saat menandatangani perjanjian pranikah. Bahkan, ia menghadap kamera dan berkata, "Saya, Randy Suryadi, menandatangani perjanjian pranikah ini atas kehendak saya sendiri. Saya bersumpah tidak ada unsur paksaan. Dan saya berjanji akan menghargai Ayu Cakrawala, setia dalam pernikahan, dan tidak akan pernah mengkhianatinya." Video yang jernih dan suara yang sangat jelas. Wajah Randy yang berpura-pura tulus tergambar jelas di layar. Wajah Yuni yang berdiri di sebelahnya ikut membeku. Dia pasti tidak pernah membayangkan Randy menandatangani perjanjian semacam itu. Maksud dari kata-kataku barusan adalah, Randy tidak akan bisa mencairkan uang sepeser pun. Randy, ada yang mau dikatakan lagi? Saya menghentikan video dan melempar perjanjian itu ke depannya. Kamu selingkuh, dan kamu pakai uang pinjamanku untuk menghidupi selingkuhanmu. Kamu dengan jelas melanggar pasal 2 perjanjian. Kamu tidak hanya akan diusir dengan tangan kosong, tapi modal awal 2 triliun rupiah yang kamu pinjam, harus kamu kembalikan seluruhnya beserta bunganya. 2 triliun. Beserta bunganya. Seluruh tenaga Randy seolah menguap. Ia jatuh terduduk di sofa dengan mata kosong. Perusahaanku hancur, dan aku harus bayar penalti puluhan miliar. Dari mana aku punya uang untuk membayarnya? Ayu, kumohon jangan seperti ini. Kita kan pernah jadi suami istri. Tolong, lepaskan aku sekali ini saja. Lepaskanmu. Saya teringat bayangan saat ia bersenang-senang dengan Yuni. Saat ia menghambur-hamburkan uangku. Dan saat aku kehilangan anakku. Rasa jijik dan benci meluap dari dalam hatiku. Randy, saat kamu mengkhianatiku, kamu tidak berpikir untuk melepaskanku. Saat kamu membelikan cincin berlian 50 miliar untuk Yuni pakai uangku, saat kamu ke Maldives untuk bersenang-senang, kamu sama sekali tidak memikirkanku. Saat ibumu menindasku hingga aku keguguran, kamu juga tidak peduli pada ikatan pernikahan kita. Sekarang saat kamu hancur dan jatuh miskin, baru kamu membawa-bawa ikatan suami istri? Sudah terlambat. Saya menatapnya ke bawah, suaraku sedingin es. Uang 2 triliun itu harus dikembalikan. Kalau kamu tidak punya uang sekarang, aku akan menyuruh pengacara mengajukan gugatan. Semua aset atas namamu akan dibekukan, dan baju yang kamu pakai, jam tangan yang kamu kenakan. Semuanya dibeli pakai uangku. Jadi akan kutarik kembali tanpa sisa. Mendengar kata-kata itu, Yuni tanpa sadar melangkah mundur dan memeluk erat tas brandednya. Tas itu dibelikan oleh Randy pakai uang perusahaan. Harganya puluhan juta rupiah. Baru pada detik ini ia menyadari, ia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi semua yang sudah diterimanya harus dimuntahkan kembali. Kak Ayu, kakak terlalu kejam. Yuni menggertakkan gigi dan berteriak. Mas Randy benar-benar mencintai kakak. Kenapa kakak bisa melakukan ini? Meskipun dia selingkuh, itu kan cuma khilaf sesaat. Tidak bisakah kakak memaafkannya sekali saja? Cinta yang tulus? Saya tertawa meremehkan. Yuni, coba lihat pria itu sekarang. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai uang keluarga Cakrawala. Kalau aku bukan ahli waris grup Cakrawala, apa menurutmu dia mau menikah denganku? Apa menurutmu dia mau berpura-pura mencintaiku selama ini? Lalu saya menoleh menatap Yuni sambil mencemu. Dan kamu pasti mengira akan hidup enak kalau ikut dia, kan? Sekarang dia itu pria miskin yang terjerat utang dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang bisa dia berikan padamu? Kamu itu cuma sampah bekas yang dimanfaatkan lalu dibuang. Wajah Yuni pucat pasi lalu membiru. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Randy, berharap pria itu akan membelanya, tapi Randy terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri hingga tak punya waktu memedulikan Yuni. Ayu, kumohon. Aku salah. Randy tiba-tiba merangkak dari sofa, bersujud di depanku. Ia memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Seharusnya aku tidak pakai uangmu untuk pelacur itu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus bersih dengan Yuni dan akan mengabdi sepenuhnya padamu. Aku akan bekerja keras untuk perusahaan, dan aku akan lunasi semua utang-utangku. Bersujud dan memohon seperti ini di hadapanku. Melihat sosoknya, alih-alih simpati, saya hanya merasa jijik. Saya menepis tangannya dengan kuat, mundur selangkah, dan menepuk celana saya seolah membersihkan kotoran. Randy, jangan lakukan tindakan menjijikkan ini. Saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku, kamu seharusnya sudah memprediksi akhir seperti ini. Memaafkanmu. Sampai aku mati pun tidak akan terjadi.
Lalu saya menambahkan, aku sudah menyiapkan surat cerai lewat pengacara. Tanda tangani, dan kamu boleh enyah dari sini. Kalau kamu menolak, aku akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Saat itu terjadi, kamu tidak hanya diusir dengan tangan kosong, tapi seluruh dunia akan tahu betapa menyedihkannya kamu sebagai seorang suami. Randy tertelungkup di lantai, menatap mataku yang dingin. Ia akhirnya sadar bahwa tak ada lagi pintu maaf. Tatapannya berubah dari memohon menjadi putus asa, dan akhirnya menjadi kebencian. Ayu Cakrawala, ingat ini baik-baik. Jangan pikir aku akan berakhir seperti ini. Meskipun aku diusir dengan tangan kosong, aku akan pastikan kamu juga tidak hidup tenang. Oh, saya mengangkat alis. Coba saja kita lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan kondisi menyedihkanmu itu. Tepat saat itu, Yuni tiba-tiba bersuara. Nada bicaranya terdengar penuh tekad. Mas Randy, berdiri. Percuma kita di sini. Wanita ini tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Mari kita bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Ia menarik Randy yang terduduk di lantai dan membawanya menuju pintu keluar. Randy sempat bengong sesaat, tapi akhirnya terhuyung mengikuti Yuni keluar dari villa. Saat keluar dari pintu, Randy menoleh dan menatapku dengan mata penuh amarah dan dendam. Saya mengambil surat cerai di atas meja dan tersenyum dingin. Randy, kalau kamu pikir ini akhirnya, kamu salah besar. Ini baru permulaan pembagian harta. Mulai sekarang, sisa-sisa harga dirimu yang terakhir pun akan aku injak-injak sampai hancur lebur. Saya mengambil ponsel dan menelepon pengacara. Pengacara Kusnadi, tolong kirimkan surat cerai kepada Randy Suryadi dan minta tanda tangannya. Kalau dia menolak, proses gugatan sesuai rencana. Dan, utang 2 triliun rupiah yang dia buat kepadaku, serta semua barang yang dia belikan untuk Yuni pakai dana perusahaan, ajukan juga gugatan penyitaan semuanya. Baik, Direktur Ayu. Akan segera saya proses. Terdengar suara sopan pengacara Kusnadi dari seberang telepon. Belum sampai 10 menit setelah telepon dengan pengacara selesai, pesan dari detektif swasta saya masuk. Disertai 1 lembar foto. Di dalam foto itu, Randy sedang jongkok merokok di depan sebuah penginapan murah di pinggiran Depok, dengan rambut berantakan. Jasnya terkena noda minyak, dan sama sekali tak tersisa aura percaya dirinya yang dulu. Di depannya berdiri Yuni dengan tangan bersedekap. Ekspresi wajahnya dipenuhi rasa kesal dan jijik. Makin menarik saja, gumamku sambil bersandar di sofa dan menggeser layar ponsel dengan jari. Tak mungkin wanita gila harta seperti Yuni mau ikut menderita bersama pria bangkrut tanpa uang sepeser pun. Dia pasti datang untuk menuntut jaminan. Benar saja, detektif langsung mengirimkan rekaman audio dari lokasi. Suara Yuni terdengar melengking dan kasar. Randy, serahkan apa yang kamu janjikan. Katanya kamu mau belikan aku apartemen mewah di pusat Jakarta, dan cincin berlian 2 karat. Terus sekarang apa ini? Kamu bangkrut, terus rumah dan cincinku bagaimana? Suara Randy terdengar kelelahan dan lemas. Yuni, tolong tunggu sebentar. Aku sekarang benar-benar tidak punya uang. Begitu aku dapat modal sedikit, aku pasti akan belikan. Aku akan ganti 2 kali lipat. Ganti? Tunggu, apa yang harus kupercaya untuk menunggumu? Yuni mencemooh. Waktu merayuku, kamu bilang kamu direktur besar. Kamu bilang kalau aku percaya padamu, kamu akan bikin aku hidup mewah seumur hidup. Tapi hasilnya apa? Ikut kamu bukan cuma tidak dapat apa-apa, tapi malah dihina sama si Ayu itu. Sekarang kamu sudah bangkrut, kenapa aku harus ikut kamu dan kelaparan? Kan aku sudah bilang, aku akan cari kerja dulu untuk bertahan hidup. Suara Randy juga mulai bercampur amarah. Kita sekarang sedang dalam masa sulit, kita harus saling mengandalkan. Ini bukan waktunya cuma nuntut uang. Saling mengandalkan. Yuni tertawa seolah mendengar lelucon terkonyol di dunia. Randy, jangan bicara omong kosong. Aku mau pacaran denganmu itu karena uangmu. Sekarang kalau kamu sudah tidak punya uang, kamu itu cuma laki-laki tidak berguna. Kenapa aku harus membantumu? Dengar baik-baik, hari ini kita selesaikan. Kasih aku uang ganti rugi 20 miliar rupiah. Atau berikan semua barang berharga yang ada di badanmu. Kalau tidak, aku akan pergi ke depan perusahaanmu dan membongkar pada semua orang kalau kamu ini penipu busuk. Saya mendengar percakapan itu dan nyaris tertawa. Yuni sama sekali tak menyembunyikan keserakahannya. Dulu dia begitu manis membisikkan kata cinta, tapi sekarang saat uangnya habis, dia berbalik memunggungi Randy tanpa ragu sedikit pun. 20 miliar. Sekarang 20.000 rupiah pun aku tidak punya. Randy berteriak. Yuni, kamu keterlaluan banget, ya? Tas, mobil, perhiasan yang aku belikan buatmu, kalau di total harganya sudah puluhan miliar. Masih belum puas? Puluhan miliar? Yuni mencemooh.
Itu semua sudah jadi barang rongsokan. Mobil sport yang kamu belikan itu mobil bekas. Tas branded itu ternyata barang palsu, kan? Dan perhiasan yang kamu kasih juga hampir semuanya imitasi. Randy, kamu itu cuma penipu. Gak punya uang tapi sok kaya pakai uang Ayu, si wanita itu. Sekarang setelah dia memutus dananya, aslimu kelihatan, kan? Omong kosong, Yuni. Randy gemetar karena marah. Semua yang kubelikan itu asli. Kamu tahu apa soal barang branded? Asli. Kalau begitu bawa Bonya ke sini, Yuni mendesaknya. Gak bisa, kan? Randy, dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak kasih aku uang, aku tidak akan pergi dari sini. Dan aku akan pergi ke perusahaan Ayu Cakrawala, aku akan bongkar semua kebusukanmu biar wanita itu juga tidak hidup tenang. Berani kamu? Randy berteriak. Yuni, kalau kamu lakukan itu, aku akan bongkar semua urusan kita, dan aku akan hancurkan hidupmu juga. Hancurkan saja. Aku tidak takut apa-apa. Yuni sama sekali tidak peduli. Aku ini mahasiswa yang baru lulus. Kalaupun hancur, aku tinggal pergi ke kota lain dan mulai hidup baru. Tapi kamu, kalau kamu hancur, kamu akan benar-benar kehilangan segalanya. Randy, pikir baik-baik. Mau kasih uang atau tidak? Rekaman audio terputus di sana. Saya bisa membayangkan betapa putus asanya Randy sekarang. Yuni, yang ia yakini sebagai cinta sejatinya, ternyata hanyalah wanita materialistis yang mengincar uangnya. Saat hartanya habis, wanita itu tanpa ampun memerasnya dan memunggunginya. Tak lama kemudian, detektif mengirimkan satu video lagi. Di dalam video, Yuni Kartika sedang merenggut penjepit dasi di leher Randy. Itu adalah penjepit dasi berbahan platinum dan berlian seharga ratusan juta rupiah yang pernah saya belikan untuknya. Sini, ini lumayan buat dijual. Yuni menarik penjepit dasi itu dengan kasar, sementara Randy berusaha menahannya sekuat tenaga. Hentikan. Ini satu-satunya barang berhargaku yang tersisa. Randy memohon dengan mata memerah. Emangnya barang ini bisa kasih kamu makan? Yuni menarik penjepit dasi itu kuat-kuat hingga talinya putus dan berpindah ke tangannya. Ia menimbangnya di tangan dan mengangguk puas. Lumayan juga. Mungkin laku beberapa juta. Randy, sial banget aku pacaran sama sampah sepertimu. Hari ini kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Yuni langsung berbalik dan berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang agar Randy tidak mengikutinya. Randy hanya bisa berdiri terpaku menatap punggung Yuni, tubuhnya gemetar hebat, kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut di tanah. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan terisak penuh penderitaan. Janji cinta abadi yang diucapkannya hancur tak tersisa di hadapan uang. Saya mematikan video itu dan tersenyum dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hati saya. Yang ada hanyalah rasa puas. Randy, inilah harga yang harus kamu bayar karena mengkhianatiku. Kamu pikir kamu menemukan cinta sejati, padahal nyatanya itu hanya parasit yang mengincar uangku. Sekarang kamu telah kehilangan segalanya, dan itu semua adalah ulahmu sendiri. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Dari Ratna. Saya mengangkat alis dan menjawab panggilan itu. Ayu, dasar wanita berhati iblis. Suara Ratna kali ini lebih tajam dan penuh kebencian. Anakku baru saja menelepon. Katanya si Yuni itu merampas sisa barang berharga anakku lalu memutuskannya. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak menarik dana itu, anakku tidak akan bangkrut dan tidak akan dicampakkan oleh wanita itu. Kembalikan uangnya sekarang juga, atau aku akan gantung diri di depan perusahaanmu. Gantung diri? Saya tertawa mengejek. Silakan, Ratna. Di depan perusahaan kami ada CCTV yang menyala 24 jam. Kalau Anda benar-benar gantung diri, saya akan lapor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan gangguan ketertiban umum. Saat itu terjadi, alih-alih menolong anak Anda malah akan masuk penjara. Wah, martabat keluarga Suryadi benar-benar jadi tontonan. Kakau, dasar wanita jalang. Ratna kehabisan kata-kata karena marah, dan setelah beberapa saat baru bisa berteriak. Aku tidak peduli. Pokoknya kembalikan uang anakku hancur gara-gara kamu. Saya yang menghancurkan? Saya mendengus tak percaya. Dia sendiri yang selingkuh, memelihara pelakor pakai uang saya, dan berakhir seperti ini. Ratna, kalau Anda benar-benar peduli pada anak Anda, suruh dia cari kerja buat bayar utang. Bukannya malah telepon saya dan bikin keributan. Anda sepertinya punya banyak waktu luang. Kerja, anakku itu seorang direktur. Bagaimana mungkin dia bekerja di bawah orang lain? Ratna menjawab dengan nada tidak terima. Ayu, dengar baik-baik. Kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, aku akan duduk mojok di depan rumahmu setiap hari. Aku tidak akan biarkan kamu hidup tenang.
Silakan, jawabku meremehkan. Rumahku dijaga security. Kalau Anda bikin keributan di depan pintu, Anda akan langsung diusir. Kalau Anda terluka, jangan salahkan saya ya. Saya langsung menutup telepon dan melempar ponsel ke sofa. Ratna benar-benar tak tertolong. Di saat kritis begini, dia masih membanggakan anaknya sebagai direktur yang tak boleh kerja rendahan. Benar-benar konyol dan menyedihkan. Saya meminum segelas air putih. Randy dicampakkan Yuni, dan ibunya terus-terusan berteriak di sampingnya, kepalanya pasti mau pecah sekarang. Tapi ini belum cukup. Saya akan membuatnya merasakan seluruh penderitaan dan keputusasaan. Saya akan membuatnya merasakan sampai ke sumsum tulang betapa mengerikannya akibat dari pengkhianatannya. Sudah saatnya saya menunjukkan identitas asli saya. Kalau dia tahu bahwa saya adalah ahli waris tunggal grup Cakrawala dan memiliki kekayaan jauh di luar bayangannya, wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan? Saya menelepon sekretaris saya. Besok jam 10 pagi, siapkan konferensi pers di kantor pusat grup Cakrawala. Aku akan secara resmi mengungkap identitasku. Dan, bocorkan juga sedikit soal hubungan kotor Randy dan Yuni pada media. Mari kita buat pesta yang meriah. Baik, Nona, akan segera disiapkan. Keesokan paginya setelah sarapan, kepala pelayan mendekat dengan hormat dan berkata, Nona, mobil sudah siap. Di kantor pusat grup, semua persiapan juga sudah selesai. Para wartawan sudah menunggu di ruang konferensi. Saya mengangguk, masuk ke ruang ganti, dan mengenakan rok setelan jas hitam pesanan khusus. Saya memakai sepatu hak tinggi perak, menyanggul tinggi rambut saya untuk memperlihatkan jenjang leher yang ramping. Di pergelangan tangan, saya memakai jam tangan branded edisi terbatas. Penampilanku ini 10 kali lebih mahal daripada masa-masa jaya Randy dulu. Wanita di dalam cermin memancarkan tatapan tajam dan aura yang mengintimidasi. Bukan lagi Ayu Cakrawala yang lemah dan selalu menahan diri di depan Randy. Ayo berangkat, ucapku sambil mengangkat dagu menuju pintu depan. Begitu saya keluar dari gerbang villa, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam sudah menepi dengan tenang. Sopir yang bermandikan cahaya mentari dengan sopan membukakan pintu dan membungkuk hormat. Silakan, Nona. Tetangga sekitar yang mendengar keramaian menengok dari balik jendela. Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan melihat pemandangan ini. Dulu mereka mungkin hanya mengira saya putri dari keluarga kaya biasa. Tak ada yang membayangkan saya adalah sosok penting yang dijemput dengan sedan super mewah seperti ini. Saya masuk ke dalam mobil dengan anggun, jok kulit yang empuk, interior mewah namun elegan. Segala sesuatu di dalam mobil ini memancarkan aroma uang. Mobil melaju tenang meninggalkan kompleks perumahan elit menuju kantor pusat grup Cakrawala di kawasan Sudirman, Jakarta. Sambil memandang pemandangan luar dari balik kaca, saya bersumpah dalam hati. Hari ini, aku akan menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Ayu Cakrawala. Randy Suryadi dan Yuni Kartika. Aku akan membuat kalian menyesal dan ketakutan atas semua yang telah kalian lakukan di masa lalu. Sekitar 30 menit kemudian, mobil tiba di kantor pusat grup Cakrawala. Gedung pencakar langit berlantai 80 ini adalah salah satu bangunan ikonik di Jakarta, dan salah satu aset milik keluarga kami. Begitu mobil berhenti dan saya turun, Direktur Budi, CEO grup kami, bersama jajaran direksi sudah menyambut saya dengan hormat di depan pintu. Selamat datang, Nona Ayu, sapa Direktur Budi. Ya, saya mengangguk, lalu masuk ke dalam gedung dengan pengawalan mereka. Lobi sudah dipenuhi oleh para wartawan. Begitu saya masuk, semua kamera tertuju padaku, dan kilatan lampu kilat menyala tanpa henti. Wartawan berebut mendekatiku. Ibu Ayu, apakah benar Anda adalah ahli waris grup Cakrawala? Ibu Ayu, kenapa selama ini Anda menyembunyikan identitas Anda? Ibu Ayu, apakah kebangkrutan perusahaan Randy Suryadi benar-benar berhubungan dengan Anda? Saya mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Dengan senyum tipis di wajah, saya berbicara dengan suara yang jelas dan tegas. Semuanya, tolong tenang sebentar. Saya tahu kalian punya banyak pertanyaan. Nanti di konferensi pers, saya akan menjawab semuanya. Di bawah panduan Direktur Budi, saya memasuki ruang konferensi dan duduk di kursi tengah. Ruangan itu dipenuhi oleh media nasional dan tokoh-tokoh bisnis terkemuka. Saya menyapu pandangan ke arah mereka, memegang mikrofon, dan perlahan membuka suara. Selamat pagi semuanya. Saya Ayu Cakrawala, ahli waris tunggal dari grup Cakrawala. Hanya dengan satu kalimat itu, ruangan langsung riuh rendah. Wartawan kembali heboh dan kilatan kamera menyala bertubi-tubi. Ibu Ayu benar-benar ahli waris grup Cakrawala, terlalu mengejutkan. Ibu Ayu. Grup Cakrawala adalah konglomerat terkemuka dengan aset ratusan triliun rupiah.
Mengapa Anda, sebagai ahli waris tunggal, menikah dengan Rendy Suryadi dan bahkan mendanai usahanya? Ibu Ayu, apakah kebangkrutan perusahaan Rendy Suryadi sengaja Anda rencanakan? Saya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. Pertama, benar bahwa saya adalah ahli waris tunggal grup Cakrawala. Hal ini akan dikonfirmasi langsung oleh ayah saya, Komisaris Utama Grup Cakrawala, Bapak Kusuma Cakrawala, melalui video sebentar lagi. Kedua, alasan saya menikah dengan Rendy Suryadi adalah karena saya percaya dia orang yang jujur dan gigih. Saya ingin memberinya kesempatan. Saya mendanai usahanya karena berharap dia akan sukses dan tidak mengecewakan ekspektasi saya. Namun, nada suaraku tiba-tiba berubah sedingin es. Namun, dia menyalahgunakan kepercayaanku. Selama pernikahan, dia berselingkuh pakai uangku, menghidupi selingkuhannya, bahkan dia dan ibunya berkomplot untuk menipu saya dan keluarga saya. Karena itulah saya menarik dana investasi saya. Kebangkrutan perusahaannya adalah murni karmanya sendiri. Itu hanyalah akhir yang pantas bagi seseorang yang mengkhianati pernikahan dan membalas air susu dengan air tuba. Begitu saya selesai bicara, saya memberi kode pada asisten. Foto-foto mesra Rendy dan Yuni, rekaman suara, serta bukti-bukti saat Ratna menindasku, semuanya ditampilkan di layar raksasa. Para wartawan tercengang melihat isi layar tersebut. Ruang konferensi langsung gempar. Astaga, ternyata Rendy Suryadi brengsek seperti itu. Selingkuh pakai uang istri buat biayai pelakor, terus ibunya ikut-ikutan menipu dan menyiksa menantunya. Gila. Hujatan dari wartawan mengalir deras, semua orang menatap layar dengan amarah dan rasa jijik. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering. Dari Rendy. Saya mengangkat alis, lalu mengaktifkan speakerphone. Ayu, apa yang kamu lakukan sekarang? Suara Rendy terdengar histeris seperti orang gila. Kamu ahli waris grup Cakrawala, kenapa kamu sembunyikan itu dariku? Dari awal kamu memang mau mempermainkanku, kan? Semua pasang mata di ruang konferensi tertuju pada ponsel saya. Saya tertawa dingin dan berbicara ke arah ponsel. Rendy, alasan aku menyembunyikan identitasku adalah karena kamu tidak pantas mengetahuinya. Awalnya aku pikir kamu pria mandiri yang punya pendirian, tapi setelah ku beri kesempatan, cuma benalu yang tak tahu diuntung dan cuma mau hidup foya-foya. Saat kamu selingkuh dan menghidupi pelakor pakai uangku, apa kamu tidak pernah membayangkan akhir seperti ini? Ayu, dasar wanita jalang. Aku benar-benar buta. Menikah dengan wanita sepertimu, yang menghancurkan perusahaanku, menghancurkanku secara sosial. Aku akan melawanmu sampai akhir. Sampai akhir? Saya tertawa meremehkan. Rendy, coba ngaca. Dengan kondisimu yang sekarang, memangnya kamu punya hak untuk melawanku? Lihat dirimu sekarang. Kamu kehilangan segalanya dan dibuang oleh semua orang, kan? Ini semua karena ulahmu sendiri. Dan dengar baik-baik, ini baru permulaan. Utang yang kamu buat padaku, akan kutagih satu persatu tanpa ampun. Saya langsung memutuskan sambungan telepon. Para wartawan di ruangan itu kehilangan kata-kata melihat drama yang mendebarkan ini. Ya ampun, luar biasa. Rendy Suryadi benar-benar kena karmanya. Ibu Ayu keren sekali. Sampah seperti dia memang harus ditindak tegas. Saya melanjutkan kata-kataku kepada para wartawan. Saya mengadakan konferensi pers mendadak ini bukan hanya untuk mengungkap identitas saya, tapi juga untuk memberi pesan. Siapapun yang mengkhianati pernikahan dan tidak tahu balas budi, pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Saya juga memperingatkan siapapun yang berani menargetkan saya atau keluarga Cakrawala, ketahuilah batasan kalian, dan jangan bertindak sembarangan. Tepat saat itu, video ayah saya muncul di layar raksasa. Ayah saya mengenakan setelan jas dan berbicara dengan ekspresi serius. Halo semuanya. Saya Kusuma Cakrawala. Ayu Cakrawala adalah putri saya, dan benar bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris grup Cakrawala. Selama ini kami membiarkannya menyembunyikan identitas, karena kami berharap dia bisa menemukan cinta sejati dalam kehidupan yang sederhana. Namun, Rendy Suryadi tidak tahu diuntung, mengkhianati putri saya, dan menipu keluarga kami. Lewat kesempatan ini, saya tegaskan. Keluarga Cakrawala tidak akan pernah memaafkan Rendy Suryadi maupun keluarganya. Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya kami untuk menuntut pertanggungjawaban hukum darinya, dan menagih semua utang yang dia buat kepada putri saya. Kata-kata ayahku menjadi konfirmasi mutlak atas identitasku, sekaligus pukulan mematikan bagi Rendy. Setelah konferensi pers selesai, tepat saat saya melangkah ke lobi, Ratna menerobos masuk bagai orang gila. Ayu Cakrawala, kembalikan nyawa anakku. Hancur sudah hidup anakku. Keluar kau. Ratna mencoba menerkamku, tapi langsung dihalangi oleh para security. Ratna,
Apakah Anda belum juga sadar? Tegurku dingin. Anak Anda jadi begini murni karena karmanya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau Anda terus membuat kerusuhan di sini, saya perintahkan security untuk mengusir Anda dengan kasar. Usir saja, coba kalau berani. Ratna memelototiku dan berteriak, kamu yang menyembunyikan identitasmu dan mempermainkan kami ibu dan anak. Kamu menghancurkan perusahaan anakku dan menghabisinya secara sosial. Bayar ganti rugi. Ganti rugi. Saya tertawa tak percaya. Saya tidak menuntut kompensasi kerusakan mental dari Anda saja sudah untung. Anak Anda berselingkuh, dan Anda ikut membantunya. Utang yang kalian buat pada saya itu tidak akan bisa terbayar meski kalian kerja seumur hidup. Berani-beraninya Anda menuntut ganti rugi. Saya memberi kode pada security untuk mengusirnya. Sambil diseret keluar, Ratna terus mengutuk, tapi aku hanya tertawa dingin. Rendy Suryadi, Ratna Suryadi. Mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Saat itu, Direktur Budi mendekat dan berkata, Nona Ayu, Rendy Suryadi terus-terusan menelepon. Apakah ingin diangkat? Tidak usah, gelengku. Pasti dia mau minta balikan atau minta uang. Bilang saja aku tidak punya waktu mengurusinya, dan sampaikan ke pengacara untuk mempercepat proses gugatan, pastikan dia mengembalikan semua utangnya padaku. Tak lama setelah Rolls-Royce saya meninggalkan kantor pusat, sekretaris saya mengirim pesan. Nona, Rendy Suryadi menunggu di depan gerbang grup. Dia bilang harus bertemu Nona. Dia menangis dan memohon ingin balikan. Suasananya sangat riuh. Saya tertawa sambil berkata pada sopir. Putar balik mobilnya. Pas sekali, tadi aku belum sempat menghinanya dengan benar. Dia malah datang sendiri. Mobil kembali menuju gedung grup Cakrawala. Dari jauh terlihat kerumunan orang. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Rendy. Dia memegang tas usang, rambutnya berantakan, dan jasnya kotor. Saat melihat mobil saya, dia melambaikan tangan dengan putus asa seolah menemukan tali penyelamat. Begitu mobil berhenti dan saya turun, Rendy menerobos kerumunan, berlari ke arah saya, dan langsung bersujud di tanah. Tas di tangannya jatuh, dan dari dalamnya menggelinding keluar apel layu, sisir kayu yang catnya sudah mengelupas, dan jepit rambut plastik murahan. Ayu, aku salah. Aku benar-benar salah. Rendy memeluk kakiku dan menangis keras. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Seharusnya aku tidak pakai uangmu untuk selingkuh. Seharusnya aku tidak cuma dengar kata ibuku, dan ikut menyiksamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ayo kita mulai dari awal. Aku janji akan bersikap sangat baik padamu. Aku tidak akan bertindak bodoh lagi. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Ya ampun. Itu Rendy Suryadi yang lagi viral, kan? Dia minta balikan. Menyedihkan sekali. Sudah bersujud mohon-mohon, hadiahnya murahan begitu pula. Ibu Ayu kan ahli waris grup Cakrawala. Mana mungkin dia mau balikan sama sampah begitu? Dengan ekspresi jijik, saya berusaha melepaskan kaki saya dari pelukannya, tapi Rendy mencengkeramnya terlalu kuat. Rendy, kamu tidak malu? Aku saja malu setengah mati melihatmu. Tidak, Ayu, aku tidak akan melepaskanmu. Rendy menangis makin histeris. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kemarin-kemarin aku cuma capek, aku ditipu sama wanita Yuni itu. Sekarang aku sudah tahu sifat aslinya. Di hatiku cuma ada kamu, Ayu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Saya menatapnya merendahkan dan tertawa. Rendy, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uang keluarga kami. Dulu saat kamu belum tahu identitas asliku, kamu mengkhianatiku. Sekarang setelah tahu aku ahli waris grup Cakrawala, kamu berlutut minta balikan? Apa kamu pikir aku ini bodoh? Bukan, Ayu, aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku sempat khilaf, tapi sekarang aku sudah bertobat sungguh-sungguh. Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Masuk ke dalam api pun aku berani. Masuk ke dalam api. Saya mengangkat alis dan menatapnya. Kalau begitu, coba merangkak dari sini sampai ke ujung jalan sana. Kalau kamu merangkak sampai sana lalu merangkak kembali lagi ke sini, aku akan pertimbangkan. Rendy terpaku sejenak. Wajahnya seketika pucat memutih lalu membiru. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik, menganggap permintaanku mungkin berlebihan, tapi sebagian besar setuju bahwa itu adalah hukuman yang pantas. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, wajah Rendy memanas dan dia ragu-ragu. Kenapa tidak bisa? Saya mencemooh. Rendy, menderita sedikit saja tidak mau, tapi bilang rela melakukan apa saja demi aku. Kamu bukan sungguh-sungguh mau balikan? Kamu cuma mau jadi benalu dan hidup enak pakai uangku lagi, kan? Tidak, bukan begitu.
Randy berteriak panik. Ayu, aku benar-benar bertobat. Tolong beri aku kesempatan. Lihat, aku belikan hadiah buat kamu. Ini kubeli dengan sepenuh hati. Shawl ini aku cari di berbagai pasar. Dan jepit rambut ini model yang kamu suka dulu. Melihat barang-barang rongsokan murah yang berserakan di tanah, saya benar-benar ingin tertawa. Randy, kamu pikir karena aku jatuh miskin di matamu sebelumnya, kamu bisa melempar sampah-sampah ini dan aku akan terharu? Untuk Yuni, kamu sanggup membelikan cincin berlian 10 miliar rupiah dan tas ratusan juta, tapi untukku kamu cuma sanggup kasih barang seperti ini. Kamu menghinaku? Hah, bukan begitu, Ayu. Aku tidak punya uang lagi, cuma ini yang bisa kubeli. Suara Randy makin pelan, matanya dipenuhi rasa malu dan merana. Tidak punya uang, saya mendengus remeh. Saat kamu menghamburkan uangku seperti air untuk pelakor itu, apa kamu tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba? Sekarang setelah jatuh miskin, kamu datang memohon padaku dan berharap aku akan kasihan? Randy, dengar baik-baik, biarpun aku hidup sendiri seumur hidupku. Aku tidak akan pernah mau balikan dengan orang licik, serakah, dan tak tahu balas budi sepertimu. Saya berteriak pada security yang berdiri di samping. Seret orang ini, buang jauh-jauh. Jangan biarkan dia merusak pemandangan di depan mataku. Baik, Nona. Para security segera maju untuk menyeret Randy. Ayu, tolong jangan begini. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Randy memeluk kakiku dan menolak melepaskan. Aku tahu kamu masih marah. Kamu boleh memukulku, memakiku. Asalkan kamu memaafkanku. Aku rela melakukan apa saja. Pukul aku. Tolong, tanganku terlalu berharga untuk mengotori diri memukulmu. Saya memberi isyarat pada security dengan tatapan dingin. Seret saja dia. Terserah kalau harus sedikit kasar. Para security tanpa ragu lagi melepaskan cengkeraman Randy dengan paksa dan menyeretnya pergi. Randy meronta-ronta gila-gilaan dan berteriak. Ayu, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus menunggu sampai kamu memaafkanku. Terserah, kataku sinis. Kamu tunggu seumur hidup pun aku tidak akan memaafkanmu. Dan security, buang barang-barang sampah itu. Bikin sakit mata saja. Para security menyeret Randy ke trotoar jalan, memungut apel busuk dan jepit rambut plastik, lalu membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Randy melihat hadiahnya dibuang ke tempat sampah, dan menatap punggungku yang dingin. Kakinya lemas, ia jatuh duduk di trotoar, dan menangis melolong dengan penuh penderitaan. Orang-orang di sekitar menunjuk-nunjuk ke arahnya dan terus mengambil foto. Harga dirinya benar-benar hancur lebur detik itu juga. Saya melangkah masuk ke dalam gedung grup Cakrawala. Suara tangisan Randy dan cemoohan orang-orang semakin menjauh di belakangku. Hanya ada satu kata, puas. Randy, inilah harga yang harus kamu bayar karena mengkhianatiku. Kamu pikir kalau kamu berlutut dan memohon, aku akan menerimamu kembali? Jangan mimpi. Begitu kembali ke ruang kerja, sekretaris membawakan secangkir teh hangat. Nona, Anda baik-baik saja? Randy Suryadi itu benar-benar tidak tahu malu. Aku baik-baik saja. Saya menyesap teh dan berkata santai. Orang seperti itu memang harus dipermalukan di depan umum supaya dia sadar apa yang sudah dia lakukan. Oh iya, sekretaris menambahkan, kabar tentang Yuni Kartika juga sudah masuk. Dia mencoba menjual penjepit dasi yang dirampasnya dari Randy ke Pegadaian. Ternyata ketahuan kalau itu barang palsu, dia cuma dapat 3 juta rupiah. Katanya dia sempat bikin ribut di Pegadaian. Oh ya, saya mengangkat alis, makin tertarik. Randy ternyata menipu Yuni juga? Syukurlah. Benar. Dan dari hasil penyelidikan kami, ternyata Yuni pernah diam-diam menggelapkan puluhan juta rupiah dari rekening perusahaan Randy sebelumnya. Sekarang dia berencana kabur ke luar kota pakai uang itu. Kabur? Saya tersenyum sinis. Tidak semudah itu. Sudah hidup mewah pakai uangku, mana mungkin kubiarkan dia lolos begitu saja. Hubungi pengacara, pastikan Yuni juga dituntut. Paksa dia memuntahkan semua uang yang pernah dia gelapkan. Baik, Nona, akan segera diproses. Saya berdiri di dekat jendela, menatap ke bawah dari ketinggian. Randy masih duduk terpuruk di depan gedung. Saya tersenyum dingin. Randy, Yuni, neraka kalian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aksi balas dendam ini belum berakhir. Aku akan membuat kalian merasakan sampai ke sumsum tulang bahwa mengkhianatiku adalah pilihan terburuk dalam hidup kalian. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Saya ragu sejenak sebelum menjawabnya. Selamat siang, Direktur Ayu. Saya Teguh dari Mangkunegara Group. Suara bariton yang berat dan memikat terdengar dari ujung telepon.
Saya melihat konferensi pers Anda hari ini. Keputusan dan keberanian Anda sangat mengesankan. Jika berkenan, saya ingin mengajak Anda makan malam bersama. Teguh Mangkunegara, saya sedikit terkejut. Mangkunegara Group adalah perusahaan raksasa yang sejajar dengan Grup Cakrawala, dan Teguh Mangkunegara adalah sosok legendaris di dunia bisnis. Masih muda, kompeten, dan tampan. Saya tidak menyangka dia tiba-tiba menelepon saya. Terima kasih atas pujiannya, Pak Teguh. Saya menjawab sambil tersenyum tipis. Tetapi saya sedang cukup sibuk belakangan ini. Saya tidak tahu apakah ada waktu luang. Tidak apa-apa, suara Teguh tetap tenang. Saya bersedia menunggu sampai Anda memiliki waktu. Sebenarnya ada sebuah proyek kolaborasi yang sedang saya pertimbangkan. Saya merasa ini sangat cocok dengan Grup Cakrawala, jadi saya ingin bertemu langsung untuk membahasnya. Makan malam hanya sebagai pelengkap saja. Kata proyek kolaborasi membuat saya tertarik. Kekuatan Mangkunegara Group sangat masif. Bekerja sama dengan mereka akan sangat menguntungkan pertumbuhan Grup Cakrawala. Baiklah, saya mengangguk. Kalau begitu, bagaimana kalau besok malam jam 7 di Sky Lounge Hotel Mulia? Tentu saja. Suara Teguh terdengar senang. Sampai jumpa besok, Direktur Ayu. Menutup telepon, entah kenapa ada debaran kecil di hati saya. Nama Teguh Mangkunegara memang sering saya dengar. Tapi belum pernah ada kesempatan bertemu. Tidak disangka kami akan terhubung dengan cara seperti ini. Yuni membuat keributan di Pegadaian, namun akhirnya hanya mendapatkan uang 3 juta rupiah. Ia berdiri di sudut jalan sambil memegang beberapa lembar uang ratusan ribu yang lecek, menatap mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, dan menahan amarah. Seharusnya saat ini ia sudah jadi nyonya direktur, memakai barang branded dan tinggal di perumahan elit, tapi sekarang malah harus khawatir memikirkan biaya makan besok. Ini semua gara-gara si penipu Randy Suryadi. Randy, beraninya engkau menipuku? Yuni menggertakkan giginya. Saat itu, ia teringat sebuah catatan transfer aneh yang pernah ia temukan saat merapikan dokumen Randy. Tertulis biaya proyek tapi dikirim ke rekening pribadi. Ia langsung menyadari. Randy pasti menggelapkan uang perusahaan. Pikiran licik melintas di kepalanya. Karena Randy sudah membuatnya menderita seperti ini, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia akan membongkar bukti itu untuk menghancurkan Randy selamanya. Yuni segera kembali ke penginapan murah, mencari sebuah flash disk USB, yang pernah diam-diam ia salin dulu. Di dalamnya terdapat semua catatan transfer yang mencurigakan, laporan keuangan, dan file kontrak palsu yang dibuat Randy. Yuni membawa USB itu dan pergi ke kantor media terbesar di kota. Saya punya info penting. Randy Suryadi melakukan penggelapan dana. Saya punya buktinya. Nama Randy Suryadi membuat mata para wartawan berbinar. Belakangan ini dia adalah nama yang paling viral. Wartawan segera mengeluarkan alat perekam. Yuni melemparkan USB itu ke atas meja dan berbicara dengan menggebu-gebu. Di dalam sini ada semua buktinya. Randy Suryadi menggelapkan dana investasi miliaran rupiah dari Ayu Cakrawala dan memindahkannya ke rekening pribadinya. Dia pakai uang itu untuk belikan saya hadiah dan pergi bulan madu ke Maldives. Perusahaannya itu cuma cangkang kosong. Wartawan memeriksa isi USB dan langsung menyadari ini adalah headline besar. Mereka mewawancara Yuni dan mengambil foto bukti-bukti tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, berita dengan judul Skandal Randy Suryadi. Usai perselingkuhan terbongkar, kini terbukti gelapkan dana miliaran. Menghiasi halaman depan semua media. Pada saat itu, Randy sedang duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan. Ia sedang makan mie instan rebus dan minum segelas kopi hitam. Masih ada harapan kosong di hatinya bahwa Ayu Cakrawala akan berubah pikiran. Saat itulah seorang pejalan kaki menyadarinya dan berteriak. "Woi, coba lihat, itu kan Randy Suryadi. Si tukang selingkuh yang menggelapkan uang perusahaan." Orang-orang langsung berkerumun, menunjuk-nunjuk dan mengambil fotonya. Ternyata manusia sampah, selingkuh pakai uang istri, terus menggelapkan dana pula. Masuk penjara sana. Randy ketakutan dan mencoba kabur, tapi ia terkepung oleh massa dan tak bisa bergerak. Ponselnya mulai berdering tanpa henti. Dari debt collector, "Woi, Randy Suryadi, berita penggelapan uangmu sudah nyebar di mana-mana. Cepat bayar utangmu, atau kami lapor polisi." Telepon berdering tanpa henti. Randy melihat berita-berita yang bermunculan di internet dan menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Ia menelepon Yuni dan berteriak, "Yuni, ini perbuatanmu, kan? Kamu yang membocorkannya." Dari seberang telepon terdengar suara Yuni yang penuh ejekan. "Randy, bagaimana rasanya?" "Iya, aku yang membocorkannya."
Siapa suruh kamu menipuku? Masuk penjara sana dan bayar dosa-dosamu seumur hidup. Besok aku mau pindah kota, jangan harap kamu bisa mencariku lagi. Yuni langsung mematikan telepon dan memblokir nomornya. Randy berdiri mematung. Dengan susah payah ia menerobos kerumunan orang, dan mulai berlari seperti orang gila. Ia terus berlari hingga menemukan sebuah gang sepi. Lalu bersandar di tembok sambil terengah-engah. Setelan jas bernoda minyak, rambut berantakan, wujudnya begitu menyedihkan. Akhirnya pertahanannya runtuh. Ia berjongkok memegangi kepalanya dan menangis tersedu-sedu. Tepat saat itu, sebuah sedan hitam berhenti di mulut gang. Dua pria berjas turun dan menghampiri Randy. Randy Suryadi, kami tim kuasa hukum dari Direktur Ayu Cakrawala. Ibu Ayu telah resmi menuntut Anda atas penggelapan dana dan perbuatan tidak menyenangkan. Perselingkuhan dalam rumah tangga. Silakan ikut kami. Randy menatap mereka dengan mata putus asa. Tidak, aku tidak punya uang, aku tidak mau dipenjara. Itu bukan wewenang Anda untuk memutuskan, kata sang pengacara dingin. Semua aset atas nama Anda telah dibekukan. Baju yang Anda pakai dan barang-barang Anda akan dilelang untuk membayar utang. Randy akhirnya diseret masuk ke dalam mobil oleh tim hukum dengan paksa. Ia menyadari, kali ini semuanya benar-benar sudah berakhir. Mobil berhenti di depan gedung grup Cakrawala, dan ia diseret menuju ruangan saya. Saat pintu terbuka, Randy melihat saya duduk di balik meja kerja. Suaranya bergetar. Ayu. Ia mencoba mendekat, tapi ditahan oleh para pengacara. Saya mendongak, menatapnya tanpa secercah belas kasihan. Randy, kita bertemu lagi. Tidak kusangka kamu akan jadi secepat ini menyedihkannya. Ayu, aku salah, aku sungguh-sungguh salah. Randy menangis meraung-raung. Penggelapan uang itu, selingkuh itu, semuanya salahku. Tolong beri aku satu kesempatan saja. Aku rela menebus dosaku seumur hidup. Kesempatan? Saya mendengus remeh. Aku sudah memberimu banyak sekali kesempatan, tapi kamu menendang semuanya. Randy, kejahatan yang kamu perbuat harus dihukum oleh hukum. Sekarang kamu melakukan apapun sudah terlambat. Yang menunggumu hanyalah dinginnya jeruji penjara. Pada akhirnya, Randy terus menangis dan berteriak, Ayu, kumohon, maafkan aku, sambil diseret keluar dari ruangan. Saya berdiri di dekat jendela, menyaksikan sosoknya dimasukkan ke dalam mobil polisi yang membawanya pergi. Saya menelepon ayah saya untuk melaporkan situasi, dan beliau menyemangati saya, mengatakan bahwa pria brengsek seperti itu pantas dihukum. Semuanya mulai kembali ke tempat yang semestinya. Sehari setelah Randy ditangkap polisi, terdengar suara gemerisik dari luar villa saya. Security membawa seseorang masuk. Itu adalah Ratna Suryadi. Dalam beberapa hari tidak bertemu, dia sudah berubah total. Penampilannya yang dulu mentereng kini lenyap, digantikan oleh baju kompang camping dan mangkuk retak di tangannya. Benar-benar wujud seorang pengemis. Ayu. Nona Ayu. Ratna melihatku dan langsung bersujud di tanah. Mangkuknya jatuh, dan potongan singkong rebus yang keras menggelinding keluar. Tolong kasihani orang tua renta ini. Beri aku sedikit uang, aku kelaparan. Randy di penjara, aku sudah tidak punya sandaran hidup lagi. Meskipun ia menangis memeras air mata, matanya tetap rakus melirik perabotan mahal di ruang tamuku. Saya bersandar di sofa, menatapnya dingin dari atas. Ratna, sekarang baru datang mengemis padaku? Dulu waktu Anda menindas saya, sepertinya Anda tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Ayu, aku salah, aku benar-benar hilaf. Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam sampai dahinya memerah. Tolong kasihani orang tua ini, berikan sedikit uang untuk makan. Begitu Randy keluar, kami pasti akan membalas budi. Membalas budi? Saya tertawa tak percaya. Bagaimana Anda akan mengembalikan anak yang hilang dariku? Atau bagaimana cara kalian membayar utang kalian padaku? Ratna, sekarang berpura-pura kasihan tidak akan meluluhkan hatiku. Saya memerintahkan security untuk membawa sampah sisa makanan dari dapur kemarin. Security segera membawakan sebuah baskom berisi nasi sisa, sayur basi, dan tulang ayam. Ratna melihatnya dan wajahnya langsung berubah. Ia berteriak, Ayu Cakrawala, kenapa kamu kasih aku makanan seperti ini? Emangnya ini makanan manusia? Ini sesuai dengan porsi Anda, ucapku dingin. Ratna, posisi Anda sekarang adalah pengemis. Dikasih makan saja harusnya bersyukur. Masih merasa diri Anda ibu direktur? Makanan basi ini adalah sisa belas kasihan terakhir dariku untuk Anda. Ratna marah dan menepis baskom itu hingga makanannya tumpah ke lantai. Aku tidak mau makan sampah ini. Beri aku daging, ikan, dan uang.
Kamu kan orang kaya. 10 miliar rupiah itu uang kecil bagimu, kan? Keluarkan sekarang. Kalau tidak, aku akan tidur berguling-guling di depan rumahmu dan menyebarkan gosip bahwa kamu menelantarkan mertua. Mertua, saya menjibir. Ratna, saya dan Randy sudah resmi bercerai. Anda bukan mertua saya lagi. Saya tidak punya kewajiban merawat Anda. Kalau Anda terus bikin keributan di sini, saya bisa sediakan makanan penjara di sel sebelah anak Anda. Silakan bersiap-siap. Mendengar ancaman itu, nyali Ratna ciut. Ia tak berani berteriak lagi dan mulai kembali menangis memohon. Tapi saya tidak bisa melupakan hari di mana saya kehilangan bayi saya, dan hari saat ia mencuri barang peninggalan ibu saya untuk diberikan pada si pelakor. Saya memerintahkan security untuk mengusirnya keluar gerbang. Ratna terus memaki saat diseret keluar, tapi alisku tak berkerut sedikit pun. Melihat sosok punggungnya yang melas, saya hanya merasa itu patut disyukuri. Tepat saat itu, telepon dari pengacara masuk. Bukti penggelapan Randy sangat kuat dan sebentar lagi dia akan disidang. Rumah kontrakan kecil atas nama Ratna juga akan disita dan dilelang untuk melunasi utang-utangnya padaku. Saya merasa puas dan meminta agar Randy mendapat hukuman yang setimpal. 1 minggu kemudian, sidang Randy digelar. Saya hadir mengenakan setelan jas putih yang elegan. Di luar gedung pengadilan dipenuhi wartawan, dan saya hanya meninggalkan kalimat singkat. Keadilan pasti menang. Sebelum masuk ke ruang sidang, di kursi terdakwa, Randy mengenakan baju tahanan dengan wajah kuyu. Tak lama kemudian, Ratna juga masuk dengan pakaian lusuh, memanggil nama anaknya sambil menangis histeris, hingga akhirnya diamankan oleh petugas pengadilan. Sidang berjalan lancar. Tim pengacara menyerahkan bukti nyata atas tindak penggelapan Randy. Ia hanya bisa menunduk tanpa bisa membantah sedikit pun. Jaksa menuntut hukuman penjara 15 tahun. Randy menangis dan meminta maaf padaku, mengatakan ia salah. Tapi hatiku tetap membeku sedingin es. Akhirnya, hakim menjatuhkan vonis. Terdakwa Randy Suryadi terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan Dana. Menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Randy menangis meronta-ronta karena tak terima saat digiring keluar. Ratna jatuh terduduk di lantai sambil melolong dan akhirnya diseret keluar dari ruang sidang. Menyaksikan akhir yang menyedihkan bagi mereka berdua, saya merasa beban di dada saya akhirnya terangkat sepenuhnya. Setidaknya ini bisa menjadi pelipur lara untuk mendiang bayi saya. Setelah sidang selesai, saya mendapat kabar dari detektif swasta mengenai keberadaan Yuni Kartika. Wanita itu pantang menyerah. Kini ia sering nongkrong di cafe lounge elit di kawasan SCBD Jakarta dan sedang mendekati seorang konglomerat tua. Saya segera mengumpulkan semua bukti hubungan Randy dan Yuni, serta jejak kejahatan penggelapannya dulu, lalu mengirimkannya secara anonim kepada konglomerat tersebut. Hasilnya sesuai dugaan. Konglomerat itu marah besar. Ia mengusir Yuni tanpa ampun dan merampas kembali semua barang branded yang sempat dibelikannya, lalu melempar Yuni ke jalanan. Jatuh tertimpa tangga, debt collector dari pinjaman online, pinjol, dan rentenir yang pernah Yuni pinjam menggunakan nama perusahaan Randy akhirnya berhasil melacaknya. Mereka memukulinya tanpa belas kasihan sambil menuntut pembayaran utang 5 miliar rupiah. Pada akhirnya, Yuni Kartika kehilangan segalanya dan hidup sebagai pengemis di jalanan. Suatu sore, mobil saya melewati sebuah jalan tempat ia biasa mengemis. Wanita yang dulu selalu memakai barang branded mewah itu, kini berbalut kain lusuh, merangkak di aspal meminta koin dari pejalan kaki. Saat melihatku, ia ketakutan dan memohon ampun, namun aku melewatinya dengan tatapan dingin. Semua penderitaan yang kamu rasakan sekarang adalah karmamu sendiri, gumamku perlahan. Setelah semua aksi balas dendam ini selesai, secercah cahaya baru datang di hidup saya. Teguh Mangkunegara, direktur dari Mangkunegara Group, ia dengan hangat membalut luka masa laluku. Dan secara alami kami berkembang menjadi sepasang kekasih. Bersamanya, Grup Cakrawala tumbuh menjadi perusahaan nomor 1 di industri ini. Pada akhirnya, di hadapan banyak orang, Teguh melamarku. Saya menangis dan menerima lamarannya, lalu kami membangun keluarga yang bahagia. 15 tahun telah berlalu. Di hari Randy Suryadi bebas dari penjara, saya bersama suami saya, Teguh, menjemputnya. Kehidupan 15 tahun di dalam penjara telah mengubah pria yang dulunya pengusaha nesis itu menjadi seorang pria paruh baya yang kuyu dan rentan. Saat ia melihat kami yang berdiri bahagia bersama, ia kehilangan kata-kata karena syok dan merasa sangat menyedihkan. Saya memberitahunya bahwa ibunya, Ratna, telah meninggal dunia sebatang kara karena sakit, dan Yuni berakhir di rumah sakit jiwa akibat trauma dari penyiksaan fisik para rentenir. Pertahanan Randy akhirnya runtuh seutuhnya. Menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat dosa-dosanya sendiri,
Ia bersujud dan memohon pengampunan dariku. Tapi saya tersenyum dingin. Randy, hukuman terbesarmu adalah tetap hidup seperti ini. Dan menyaksikan betapa bahagianya hidupku seumur hidupmu. Saat Rolls-Royce yang kami tumpangi melaju menjauh, dari kaca spion saya melihat Randy yang dilanda. Keputusasaan membenturkan kepalanya ke tembok penjara. Kehidupannya telah berakhir di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Suamiku menggenggam tanganku dengan hangat. Saya akhirnya benar-benar terbebas dari karma buruk masa lalu, dan melangkah maju menuju kebahagiaan sejatiku. Semuanya telah usai.